Bayangkan ini, seorang pria yang punya segalanya. Kekuasaan, harta melimpah, dan masa depan gemilang di tangan. Tapi, dalam sekejap mata, semua itu hancur. Ia ditabrak, ditinggalkan, dan 5 tahun kemudian, dia berubah menjadi pengemis di jalanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang di balik kehancurannya? Dan yang paling penting, bagaimana nasib cintanya? Siap-siap terpaku di kursi kalian, karena hari ini kita akan bedah habis episode pertama drama Cina. Paling bikin penasaran, pengemis itu ternyata suami tajirku. Dijamin bikin kalian gak mau skip. Drama pengemis itu ternyata suami tajirku langsung tancap gas sejak detik pertama. Memperkenalkan kita pada Aska Wira, CEO grup Wira, yang penuh karisma. Adegan pembuka menampilkan konvoi mobil mewah yang melaju gagah di jalanan, memancarkan aura kekuasaan dan kemewahan yang tak terbantahkan. Kamera dengan cermat menyoroti setiap detail keamanan. Dari mobil-mobil pengawal yang mendampingi hingga penjagaan ketat yang mengisyaratkan betapa pentingnya sosok Aska setibanya di sebuah gedung megah, Aska Wira melangkah keluar dari mobilnya. Penampilannya yang rapi dan berwibawa seketika menjadi pusat perhatian. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Begitu ia memasuki gedung, suasana langsung berubah drastis. Puluhan wartawan sudah menunggu, berebut melontarkan pertanyaan dengan agresif, menciptakan kekacauan yang kontras dengan ketenangan awal. Para pengawal sigap membentuk barikade, berusaha melindungi Aska dari serbuan media yang haus berita. Setelah adegan yang penuh keramaian itu, fokus beralih ke konferensi pers, di mana Aska Wira berada di puncak karirnya. Ia tengah menandatangani kontrak kerjasama besar dengan grup Makmur untuk proyek Kota Baru Bungo, sebuah mega proyek yang menelan biaya miliaran. Ini adalah momen kejayaan Aska. Namun, euforia itu tak bertahan lama. Secara mengejutkan, adegan berpindah ke Ade Wira, adik kandung Aska. Dengan nada sombong dan penuh iri, Ade berujar sinis. Apa hebatnya dapat proyek miliaran? Hari ini hari kematianmu. Kalimat singkat namun menusuk ini langsung mengungkap adanya rencana jahat dan pengkhianatan dari orang terdekat Aska. Memberikan plot twist awal yang mendebarkan. Kembali ke Aska, yang masih berada di tengah konferensi pers. Asisten kepercayaannya, Roy Krishna, mendekat dan melaporkan adanya telepon mendesak dari rumah sakit. Pak Aska, telepon dari rumah sakit. Nona Santika ngambek, mau keluar rumah sakit. Khawatir dengan kondisi Santika, Aska segera bergegas meninggalkan gedung dan masuk ke dalam mobilnya. Ia mencoba menghubungi Santika, namun nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Tiba-tiba, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Aska melihat ke samping kirinya. Sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Dalam kepanikan, Aska berusaha menyalakan mobilnya untuk melarikan diri. Namun nahas, mobilnya macet dan tidak mau menyala. Dalam hitungan detik, mobil penyerang menabrak mobil Aska dengan kecepatan tinggi. Dampak tabrakan itu sangat parah. Aska terlihat terluka parah di dalam mobilnya. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya, sementara asap mengepul dari mobil yang ringsek. Tak berperasaan! Mobil penyerang kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Aska dalam kondisi kritis dan tak berdaya. Layar kemudian melompat 5 tahun kemudian. Kita kini melihat Bu Santika yang telah menjelma menjadi CEO grup bintang bersama dengan putri kecilnya. Ia disambut oleh asistennya, Martin Jaya. Santika berpesan kepada Martin untuk merahasiakan kepulangannya. Mengisyaratkan ada alasan kuat di balik kerahasiaan tersebut, mungkin terkait dengan masa lalu yang kelam. Namun, di tengah perbincangan, sang putri kecil berlari menyeberangi jalan. Pandangannya terpaku pada seorang pria pengemis yang sedang makan roti di pinggir jalan. Pria itu mengenakan pakaian kumuh, penampilannya kotor, dan membawa karung sampah, sosok yang sangat kontras dengan Aska Wira yang kita kenal sebelumnya. Sang putri kecil tanpa ragu mendekati pria pengemis itu. Episode 1 berakhir dengan tatapan mata yang saling bertemu antara anak kecil itu dan pria pengemis tersebut, diiringi gumaman sang anak yang jelas terdengar. Ayah. Ayah! Jadi, apakah pengemis kumuh itu benar-benar Aska Wira? Bagaimana reaksi Santika saat melihat putrinya berhadapan langsung dengan pria kotor itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun ini? Semua pertanyaan ini akan terjawab tuntas di episode
2. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan hidup yang mendebarkan ini. Jangan lupa SUBCRIB channel ini dan tinggalkan komen lanjut agar kita bisa segera bedah episode berikutnya.